Halo, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Binaria Lubis, dalam pembelajaran agama Katolik kelas 8. Adapun topik pembelajaran kita ialah konsekuensi pewartaan Yesus. Apakah anak-anak kami sudah siap untuk belajar? Harapan kami, kamu semua sudah siap. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, mari kita simak video berikut ini. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink kink in your think. Does it matter what color? Well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Nah, apa ya maksud dari video yang kamu saksikan? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita simak materi pembelajaran kita. Bagian A. Berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus.
Ketika Yesus mulai tampil di depan umum, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 3 ayat 32. Sebelumnya, ia hidup tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkahnya sebagai tukang kayu. Ini bisa kita lihat dalam Markus 6 ayat 3, sama seperti ayahnya. Ya, ini bisa kita lihat dalam Matius bab 13 ayat 55. Sekarang Yesus tampil bukan lagi sebagai tukang kayu, tetapi benar-benar sebagai seorang penyelamat. Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Israel. Bagaimana mungkin ia melakukan mukjizat-mukjizat? Seperti terdapat dalam Markus 6 ayat 2 sampai dengan 3. Pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah mengundang reaksi yang beragam dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Pertanyaannya, siapakah yang menerima dan siapa yang menolak? Nah, adapun yang menerima pewartaan Yesus adalah yang pertama, orang miskin dan sederhana. Yesus adalah Mesias yang dinantikan untuk melakukan keadilan dan pembelaannya. Mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan warta tentang sabda bahagia, seolah-olah sabda itu ditujukan kepada mereka yang miskin dan menderita. Mereka yang selama ini hidupnya tertekan karena pungutan pajak dan upeti yang membuat hidup mereka semakin terpuruk. Mereka tidak hanya ditekan oleh penjajah, tetapi juga ditindas oleh sebagian bangsanya sendiri yang korupsi dan lebih mementingkan diri sendiri. Dalam kondisi yang seperti ini, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Satu-satunya sandaran mereka adalah Tuhan. Satu-satunya kekayaan dan kekuatan mereka adalah Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya untuk mereka. Nah, yang kedua adalah para pendosa yang mau bertobat. Masyarakat Yahudi pada umumnya, terutama para imam dan orang Farisi, menganggap para pendosa adalah najis. Mereka tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada masa itu. Mereka harus dijauhi, disingkirkan, dan dikucilkan dari berbagai kehidupan masyarakat. Siapa yang bergaul dengan mereka dianggap najis. Jadi, kesetaraan ada di hadapan Allah. Bagi Yesus, orang yang baik dan yang jahat dalam arti tertentu sama kedudukannya di hadapan Allah. Sama-sama dicintai Allah, sama-sama anak Abraham. Karena kesamaan itulah mereka hidup mempunyai hak atas kerajaan Allah. Yang ketiga, orang-orang sakit. Bagi masyarakat Yahudi pada umumnya, penyakit adalah kutukan dari Tuhan. Penyakit disebabkan akibat dari dosa. Maka seperti orang-orang kusta, mereka dianggap tak layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Dan kedatangan Yesus telah membawa harapan baru bagi mereka yang sakit. Dengan cara itu, Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai penyelamat, sang pembebas. Yesus mewartakan kerajaan Allah yang maha pengasih. Yang keempat adalah kaum wanita dan anak-anak. Tradisi bangsa Yahudi menempatkan kaum wanita dan anak-anak sebagai warga masyarakat kelas 2. Keberadaannya berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Yesus peduli dan membela kaum wanita dan anak-anak.
Yesus memuji persembahan janda miskin. Ini bisa kita lihat dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dan membiarkan anak-anak datang kepadanya. Ini bisa kita lihat dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Bahkan memberkati mereka. Maka mereka pun mengikuti dan melayani Yesus. Yang kedua, mereka yang menolak Yesus. Yang pertama ada para imam dan ahli-ahli Taurat. Dalam masyarakat Yahudi, kedua kelompok ini menduduki tempat teratas. Mereka menganggap diri yang paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan-aturan suci dan kehendak Allah yang benar. Kekuasaan agama ada di tangan mereka. Peraturan mereka adalah peraturan Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang Farisi. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi itu. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi rakyat Tuhan, ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. Yang ketiga, para penguasa. Penolakan terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah juga terlihat dalam diri para penguasa. Herodes misalnya, sudah berusaha membunuh Yesus sejak mendengar kelahirannya. Pontius Pilatus lebih memilih mempertahankan kedudukannya dibandingkan membela kebenaran tentang Yesus. Yang keempat adalah orang-orang kaya dan mapan. Nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus rupanya juga sulit diterima oleh mereka yang kaya dan mapan ini. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta benda, kekayaan, dan kemapanan hidup. Kita lanjut ke bagian B, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Ada yang bersikap negatif bila menderita. Ia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil. Sehingga ia merasa hidupnya tak berarti lagi. Muncul sikap dendam pada orang lain atau menjauhi Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan ia akan mengakhiri hidupnya secara tragis. Tetapi ada juga ketika menderita ia berusaha tetap tabah, menjalani dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Ada yang menerima penderitaan itu dan ada juga yang tidak. Makna penderitaan menurut Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan 39. Ada dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus, kita harus ketahui. Yang pertama, sebelum menderita, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Yang kedua, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Kita ketahui ada kisah sengsara Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat kisah sengsara yang sangat jelas, itu bisa kita lihat dari peristiwa Jalan Salib yang ada di gereja-gereja kita. Yesus menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini dengan sempurna. Ada dua hal yang patut kita teladani. Yang pertama, kita harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya.
Kita harus berani menderita dengan menunaikan tugas kita sampai akhir hayat. Nah, dua hal ini patut kita teladani dari sikap Yesus yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan berani menderita dalam melaksanakan tugas-tugas sampai akhir. Sebagai murid Yesus, kita harus belajar dari sikap Yesus ini dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, kita harus tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua, berani menghadapi resiko demi menegakkan keberanian dan keadilan. Dan yang ketiga, kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Kita lanjut ke bagian C. Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Peristiwa kebangkitan Yesus. Tanda kebangkitan Yesus yaitu batu penutup kubur Yesus terguling. Para murid mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah. Berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini bisa kita lihat dalam kutipan kitab suci Markus bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Penampakan Yesus pada Maria Magdalena. Ini bisa kita lihat dalam kutipan kitab suci Matius 28 ayat 9 sampai dengan 10. Dan juga bisa kita lihat Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bisa kita lihat dalam Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus. Bagi orang Yahudi, segala kemalangan di dunia ini hukuman untuk dosa. Apalagi yang namanya kematian. Ini bisa kita lihat dalam kutipan kitab suci Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Maka dengan kematian Yesus disalib, bagi kebanyakan orang Yahudi pada zamannya, Yesus dianggap gagal, sia-sia, dan seluruh karyanya seolah-olah musnah seiring dengan kematiannya. Dengan kematiannya seolah-olah Yesus tidak diperhitungkan lagi. Tetapi dengan peristiwa kebangkitannya dari alam maut, Allah membalikkan semua pikiran tersebut. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hadir di tengah umat manusia dalam kemuliaannya. Yang ketiga, mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran Yesus yang bangkit sering sulit ditangkap oleh pikiran manusia, seperti yang dialami dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Banyak orang memahami kematian hanya sebatas kematian fisik. Orang yang mati diartikan orang yang tidak bernafas lagi, tidak dapat beraktivitas lagi. Maka dengan menghayati dan mewujudkan kebangkitan Yesus, kita tidak harus melalui karya-karya yang besar dan spektakuler. Kita bisa menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan. Kita dapat memahami kebangkitan Yesus dalam kutipan kitab suci Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Yang kedua, kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Yang ketiga, sebagai murid Yesus dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus
melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah materi pembelajaran kita. Harapan kami, anak-anak kami semua dapat meneladani sikap Yesus Kristus di dalam menghadapi penderitaan dan mampu membangkitkan semangat di dalam kehidupan sehari-hari. Salam SFD, Tuhan memberkati.